Terima kasih teman-teman media, teman-teman pers, kesempatan yang walaupun sudah selesai acara masih menunggu dengan sabar konferensi pers yang akan kami lakukan dari Forum Tanah Air. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan juga nanti mungkin akan ditambahkan oleh Dewan Pakar kita, Pak Bung Refli atau Bu Husnul. Yang pertama, seperti yang FDA sampaikan, yang saya sampaikan dalam pidato sambutan saya bahwa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita sudah punya presiden yang dilantik kemarin, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tentunya kita punya harapan-harapan yang ingin kita sampaikan dan mungkin diharapkan bisa menjadi acuan atau referensi dari pemerintahan yang baru ini untuk mengambil keputusan-keputusan ke depannya. Yang pertama tentunya karena Forum Tanah Air banyak bergerak di bidang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konstitusionalnya. Yang paling pertama kami menginginkan adalah bahwa diharapkan pemerintahan baru Presiden Prabowo ini betul-betul memperhatikan soal masalah hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi janganlah lagi terjadi hal-hal di mana ada persekusi, ada saling melaporkan di antara elemen masyarakat yang kita sama-sama tahu bahwa itu sebenarnya digerakkan oleh oknum-oknum tertentu, sehingga suasana demokrasi yang ada di tanah air semakin tidak kondusif. Ada beberapa teman-teman kita yang masuk dipenjarakan hanya karena gara-gara undang-undang ITE, ya kan ini kita harapkan Prabowo bisa meninjau itu dan sehingga kedepannya kita bisa betul-betul berdemokrasi, menyuarakan, berserikat, berkumpul sesuai dengan amanat dan demokrasi yang kita sudah pilih sebagai sistem kita. Ini juga sangat berhubungan dengan kejadian yang terjadi pada Forum Tanah Air sebulan lalu, tepatnya tanggal 28 September 2024, di tempat yang sama, di Hotel Kemang ini, di mana pada saat kami baru memulai acara silaturahim dengan para tokoh dan aktivis nasional, jadi diaspora dan tokoh nasional dan aktivis nasional, ada orang tak dikenal yang belakangan ketahuan kelompok preman yang membubarkan dan memporak-porandakan acara diskusi atau acara silaturahmi kami. Sampai saat ini kami mengapresiasi kerja pihak kepolisian yang sudah sangat tanggap menetapkan 9 tersangka dan juga sudah memeriksa aparat kepolisian baik dari tingkat Polsek, Polres dan Polda Metro sebanyak 30 orang untuk mengungkapkan dan mencoba mencari apa yang mendasari kejadian tersebut. Namun kita berharap jangan berhenti sampai di situ. Kita harap ini terus dilanjutkan dan kita akan terus mengawal dan melihat sampai di mana perkembangannya ini. Kalau tidak salah pihak kepolisian punya waktu 60 hari untuk P21 ke kejaksaan. Sekarang sudah berjalan 30 hari berarti. Nah, kita harapkan dalam 30 hari ini akan terungkap siapa aktor intelektualnya, sehingga ini akan memberikan suatu kejelasan bahwa demokrasi sudah mulai kelihatan punya udara yang lain di pemerintahan Prabowo Subianto. Kemudian hal yang lain juga kita ingin ada beberapa hal undang-undang yang mungkin bisa menjadi gebrakan daripada pemerintahan baru Prabowo ini untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan baru Prabowo betul-betul konsisten ataupun punya komitmen untuk menjadikan Indonesia ini menjadi lebih negara hukum yang betul-betul tidak lagi tajam ke bawah tumpul ke atas, dan juga membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa membuat pihak-pihak yang tidak yang terlibat selama ini dengan hal-hal yang melanggar hukum itu menjadi jera. Kita juga mengusulkan dari FDA bahwa silakan kalau memang mau menunjukkan etikat baik, pemerintahan baru Prabowo harus mencoba untuk merevisi atau merevise Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Undang-Undang KPK. Jadi kembalikan 2019.
Ya, nomor 19 tahun 2019 Undang-Undang KPK, sehingga marwah KPK kembali, dan ini juga sangat berhubungan dengan keputusan dari Presiden Jokowi sebelum selesai masa jabatannya untuk mengajukan hasil panitia seleksi untuk calon-calon pimpinan DPR. Ini kita harapkan KPK. Ini kita harapkan kalau bisa dilakukan ulang, karena kepentingannya kan lebih banyak ke kepentingan pemerintahan baru. Kalau memang mau betul-betul komitmen untuk menghapuskan korupsi di Indonesia, yang menjadi pidato Pak Prabowo yang sangat berapi-api di awal pemerintahannya. Ada beberapa hal lain mungkin yang perlu juga kita ketahui, bahwa intinya kalau mau dianggap sebagai memberikan harapan baru, pemerintahan Prabowo Subianto harus memperlihatkan goodwill atau itikat baik dan memperlihatkan langkah-langkah yang membuat orang akan melihat bahwa ada usaha dan upaya dari pemerintahan Prabowo untuk melihat Indonesia lebih baik ke depannya. Saya akan minta Bung Refli untuk menambahkan beberapa poin-poin yang akan menjadi tuntutan kita. Satu lagi hal, untuk masalah kejadian Grand Kemang tanggal 28 September, kami berencana untuk melakukan audiensi dengan Komnas HAM untuk melihat bahwa masalah ini bukan hanya masalah soal pidana pengrusakan atau penganiayaan, tapi ini lebih dari itu, karena kita harus melihat ini sebagai dalam perspektif yang lebih besar, karena dampaknya juga cukup besar dan cukup memalukan di dunia internasional. Satu lagi sebelum saya kasih ke Bung Refli, kita juga ingin bahwa kita akan menyurat dan mungkin audiensi dengan pihak DPR dan MPR untuk melihat apa sih upaya-upaya dari pihak DPR dan MPR agar supaya pemerintahan baru Prabowo ini akan berjalan lebih baik ke depannya, dengan mengeliminir hal-hal yang mungkin bisa membuat pemerintahan ini terlalu terganggu. Saat ini kan ada yang namanya Hufu-Fafa dan lain sebagainya. Ini harus kita minta atensi dari DPR atau MPR bahwa apa ini harus dilakukan, karena ini akan menggerogoti terus pemerintahan Prabowo dan akan membuat pemerintahan ini akan selalu punya obstacle. Mau jalan ada masalah ini muncul, mau jalan ada masalah ini, jadi nggak pernah selesai urusannya. Saya kira begitu. Saya akan serahkan ke Bung Refli Harun. Ya, terima kasih Daeng Tata. Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan dan barangkali menyederhanakan apa yang disampaikan Daeng Tata tadi. FTA ingin menginisiasi 6 hal berdasarkan apa yang kita tadi diskusikan. Pertama, FTA tetap mengikuti perkembangan kasus Grand Kemang 28 September yang lalu, dan langkah baru yang akan dilakukan adalah ingin ke Komnas HAM untuk mendiskusikan ini, karena soal ini tidak hanya terkait dengan tindak pidana pengerusakan dan barangkali penganiayaan ringan, tetapi ini adalah hal yang terkait dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kasus seperti ini jangan dikecilkan seolah-olah hanya soal pidana saja. Itu satu. Yang kedua, FTA tetap mendorong upaya pengadilan terhadap mantan Presiden Jokowi. Itu ya tadi ya kita diskusikan juga, baik perdata maupun pidana. Saat ini yang sudah masuk sependek pengetahuan kami adalah kasus perdatanya, perbuatan melawan hukum, yang disampaikan rekan yang di depan juga ya. Karena itu kita mendorong agar ini diproses secara proper, sesuai dengan azas peradilan, cepat, murah, sederhana, imparsial dan lain sebagainya. Kalau nanti datang ada pengaduan yang sifatnya pidana, kita juga mendorong agar ini diproses. Jangan sampai kemudian seolah-olah ada pihak yang kebal hukum.
baik soalnya KKN misalnya maupun soalnya terkait dengan hak asasi manusia. Kalau kita bicara aspek pelanggaran pidananya, ya, baik pidana ringan, berat maupun pelanggaran hak asasi manusia dalam skala berat dan ringan. Itu yang kedua. Yang ketiga, FTA juga Forum Tanah Air. Kalau FTA kan Forum Tanah Air, ya kan? Jadi kadang-kadang bilang FTA ya juga mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat menginisiasi penyelidikan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang sudah dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memastikan apakah desas-desus yang terkait dengan akun Fufufafa, terkait dengan ijazah dan terkait kesehatan mental atau rohani itu sesuatu yang benar atau tidak. Karena kalau itu benar, maka itu terbuka untuk dilakukannya pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu yang ketiga. Yang keempat, FTA juga minta Presiden yang baru dilantik Prabowo Subianto melakukan langkah-langkah immediate yang cepat, yang terlihat untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Dengan pertama, ya, jadi sekaligus yang nanti 456 itu satu kelompok. Pertama adalah mencabut Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang halayak anggap sebagai undang-undang yang memperlemah KPK yang kita tahu disetujui pada saat akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi jilid pertama. Undang-undang ini hendaknya dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sekaligus menempatkan kembali pegawai-pegawai KPK yang diberhentikan, ya, yang sepanjang fit and proper tentunya. Novel Baswedan dan kawan-kawan, karena itu adalah sumber daya manusia yang sayang kalau tidak dimanfaatkan dalam proses pemberantasan korupsi. Berikutnya yang kelima itu adalah kita menginginkan agar hasil pansel panitia seleksi Capim KPK yang sudah dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan kemudian oleh Presiden Jokowi sudah disampaikan ke DPR ditarik kembali, dilakukan rekrutmen ulang, prosesi ulang untuk mencari pimpinan KPK yang lebih kredibel, lebih independen, lebih profesional, lebih berintegritas, sehingga kita mendapatkan nanti mudah-mudahan tokoh-tokoh terbaik di Republik ini. Sekaligus juga memastikan bahwa panselnya adalah pansel yang memang independen, berintegritas dan menginginkan pejabat-pejabat atau pimpinan KPK yang terbaik, bukan yang pesanan. Itu yang kelima. Nah, yang terakhir yang saya raise tadi dan agak ngeri-ngeri sedap adalah saya tadi masukkan ke pimpinan FTA, apakah mau dimasukkan apa enggak sebagai rekomendasi kita, rupanya beliau bersedia, yaitu meminta Presiden Prabowo mengeluarkan langkah extraordinary berupaya perpu, ya, berupa perpu peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membekukan sementara Mahkamah Agung. Hakim-hakim agung harus dicek ulang karena apa yang terjadi dengan Zarof, siapa tadi namanya, Rikar, ya, itu hal yang luar biasa. Bayangkan satu orang Markus ditemukan 920,9 miliar plus 51 kilogram emas antam hanya dari satu Markus saja. Bayangkan berapa kapitalisasi suap yang ada di Mahkamah Agung terhadap satu Markus ini. Bayangkan kalau seandainya kita kemudian melakukan investigasi, jangan-jangan semua hakim Mahkamah Agung terlibat dalam suap seperti ini.
Karena kalau sudah benteng terakhir keadilan, the last bastion of truth and justice ini, kemudian semuanya rusak, maka tidak ada harapan keadilan di Republik Indonesia ini. Langkah ini saya tahu langkah radikal yang akan memunculkan pro dan kontra, karena dianggap akan merupakan gangguan terhadap yang namanya trias politika dan gangguan terhadap the independency of judiciary. Tetapi itulah salah satu langkah radikal yang bisa dan tersedia bagi seorang kepala negara untuk membersihkan pengadilan dari hal-hal yang buruk. Salah satunya adalah suap yang merajalela, korupsi yang merajalela. Kenapa di Mahkamah Agung? Karena Mahkamah Agung adalah benteng terakhirnya. Seiring kemudian nanti kita cek juga hakim-hakim tingkat berikutnya. Kita tidak boleh berlindung bahwa yang namanya presiden tidak boleh intervensi terhadap hal-hal yang buruk. Kalau sudah baik tidak boleh intervensi, tapi untuk hal yang buruk dia bisa menggunakan yang namanya extraordinary measure atau step, yaitu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang karena negara sudah berada dalam keadaan darurat, yaitu darurat korupsi. Itu saja kawan-kawan semua, 6 hal yang saya tekankan kembali, mudah-mudahan tidak keliru berdasarkan kesepakatan FTA tadi, dan tempat saya mic saya kembalikan kepada Ketua FTA. Terima kasih. Mungkin kami minta Bu Husnul untuk menambah. Cukup? Oke. Oke, jadi terima kasih kembali teman-teman. Jadi itulah yang akan menjadi poin-poin kami. Mudah-mudahan melalui press conference ini, apa yang kita hasilkan dari diskusi, dialog, dan diskusi kebangsaan Forum Tanah Air yang baru berakhir hari ini, bisa menjadi diketahui oleh masyarakat dan bisa menjadi referensi atau acuan dari pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintahan baru Prabowo dan pihak-pihak lain yang concern tentang bagaimana memperbaiki Indonesia ke depannya untuk bisa mencapai masyarakat yang adil, makmur, sejahtera di segala strata sosial. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Oh oke. Dikasih kesempatan bertanya kalau begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Tidak boleh nanya kasusnya ya. Jadi sejauh pemantauan FPA, kasus ini baru dilakukan dari mana? Kita cuma sudah sekian orang bisa sekian segala macam, dan bagaimana? Apakah ada upaya dari FPA terus kemudian pada polisian menentukan Ya, terima kasih dari Bang Edi Channel. Ini kami tidak punya suatu langkah-langkah khusus. Kami mengikuti sejauh ini dari apa yang ada di media massa. Pertama, kami melihat bahwa dari hari H+1, pihak kepolisian bekerja sudah cukup cepat dan gerak cepat ya. Dan ini juga bukan delik aduan, ini adalah delik umum, sehingga kami mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk terus mengusut, dan kita harapkan dengan pergantian pemimpin, kepemimpinan di mana pemerintahan baru Prabowo ini juga men-stretch out ya, memberi penekanan tentang bagaimana kelangsungan daripada demokrasi di Indonesia. Kami berharap dari sisa 30 hari dari pihak kepolisian untuk meng-P21-kan permasalahan ini, itu bisa dibongkar bukan saja pelaku yang melakukan pelaku lapangan, tapi juga aktor intelektual di belakang, atau alasan apa ya yang menjadi basis mengapa mereka melakukan seperti ini. Itu yang kita harapkan, Bang ini. Ya, siap. Mungkin dari arusnya, adakah kebijakan langkah dari FPH untuk mengajukan ke Kompolnas? Karena dari pernyataan Kapolres Jakarta Selatan bahwa dia akan mengejar siapa yang menyebarkan video ini. Nah, ini indikasi pelanggaran anggota Polri yang nampaknya akan lari dari esensi permasalahan ini. Bagaimana? Ya, saya kira menarik sekali ya Bang Mugi ya. Itu di awal-awal kasus ini kita dengarkan sangat standar bahwa
pihak kepolisian akan mengejar siapa yang menyebarkan video-video tersebut. Tapi saya kira pihak kepolisian menemui kenyataan bahwa itu bukan dari satu kamera aja, itu banyak sekali. Karena memang semua orang merekam waktu itu. Karena kejadiannya kan sangat mendadak dan semua orang merekam. Bahkan ada beberapa teman-teman ini yang sampai mengikutin kemana-mana itu. Jadi siapa yang mengedarkan pertama itu agak kesulitan mungkin kepolisian. Dan itu saya kira sampai saat ini sudah nggak di follow up lagi sama mereka gitu. Kayak gitu. Ada keinginan untuk mengajukan ke Kompolnas untuk memberikan efek jerah dari si oknum. Ya sejauh ini mungkin kita belum sampai ke situ ya, Bang Mugi. Yang kita concern sekarang ini karena kita melihat spektrum daripada kejadian tersebut bukan hanya soal pidana, tapi juga masalah hak asasi manusia, yaitu kebebasan kita berpendapat, berserikat dan berkumpul. Kita ingin sampai ke Komnas HAM supaya ini menjadi masalah kedepannya tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Waktu tadi kami buka acara ini juga kami katakan bahwa kedepannya pemerintahan baru Prabowo diharapkan menjamin hak-hak ini bukan hanya di atas kertas saja, tapi betul-betul dilaksanakan sehingga suasana demokrasi itu tumbuh di tanah air. Ya silakan dari. Popole. Nah, yang saya tanyakan kejadian itu kan di dua masa ya. Masanya Joko dan kemudian yang sekarang kan sudah banyak Bowo. Nah, kira-kira kalau dulu kan kita pesimis ya untuk selesaikan. Kira-kira bagaimana untuk di masa Bowo ini apakah optimis untuk melaksanakan spesial tadi? Ya saya kira seperti yang kami katakan tadi, kita soal optimis pesimis itu kan soal bukan kepada Prabowo atau Jokowi. Kita justru mengharapkan di pemerintahan Prabowo ini yang sebenarnya pihak Prabowo sendiri yang mengatakan di pidato pertama kenegaraannya bahwa beliau ingin supaya sistem hukum kita, demokrasi kita itu di mana kebebasan kita untuk bersuara dan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang dan dijamin oleh Prabowo menjamin hal itu. Kita ingin itu sebagai suatu pijakan bahwa bukan sekedar cuma lip service saja, tapi betul-betul dilaksanakan. Malah saya FTA mengusulkan kalau memang memungkinkan ya kan untuk memperlihatkan etikat baik, Prabowo bisa saja mengeluarkan itu kan tidak perlu persetujuan DPR kan, memberikan gerasi kepada orang-orang yang kena hukuman itu karena undang-undang ITE dan lain sebagainya dibebaskan sebagai wujud etikat baik dari pemerintahan Prabowo gitu loh, dan membuat statement bahwa kedepannya tidak akan lagi terjadi hal-hal seperti ini. Ya kalau gerasi harus minta pendapat Mahkamah. Oh ya minta pendapat Mahkamah Agung gerasi. Tapi itu kan keputusan Presiden, jadi saya kira Presiden punya kemampuan untuk itu. Gitu. Cukup teman. Terima kasih sekali lagi teman-teman pers. Terima kasih sudah bersabar dan kita harapkan bisa bertemu lagi dalam jumpa pers yang berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.